Gila, dia tolak tawaran gaji $1 juta per tahun. Lulusan terbaik Harvard ini malah memutuskan untuk menjadi pemulung, dan alasannya bukan untuk mencari ketenangan diri atau sekadar amal. Perkenalkan Ethan, otak cemerlang di bidang teknik terapan. Jalur hidupnya sudah diprediksi, gaji besar, bonus melimpah, dan saham yang menjanjikan. Tapi, Ethan memilih jalur yang paling berkebalikan. Ia menolak posisi senior di perusahaan modal ventura terkemuka. Posisi yang menjamin gaji pokok bersih 15 miliar setahun, termasuk bonus dan saham. Ia menukarnya dengan dinginnya subuh dan pekerjaan yang paling rendah di mata masyarakat, mengumpulkan sampah. Kenyamanan finansial itu dibuang. Demi apa? Saat berita ini pecah, media heboh. Judul utama media mencemooh, kebodohan Harvard, atau generasi elite yang stres. Keluarganya panik, mengira ia mengalami krisis eksistensial parah. Mereka melihatnya sebagai pengorbanan dramatis untuk mencari jati diri. Tapi jauh di dalam dirinya, Ethan tahu, ini bukan tentang mencari jati diri. Hari-hari barunya dihabiskan di antara bau menyengat, kerja fisik brutal, dan tatapan meremehkan. Dingin, kotor, dan sangat jauh dari ruang rapat ber-AC. Ia harus membuktikan dirinya di antara rekan kerja yang curiga. Ia bekerja keras, tidak meminta perlakuan khusus. Dunia berpikir ini adalah proyek sosial, upaya filantropi tersembunyi, atau mungkin sekadar penelitian aneh. Tapi semua asumsi itu salah besar. Alasan Ethan menolak gaji miliaran adalah jauh lebih dingin, jauh lebih strategis, dan jauh lebih ambisius. Kita lihat lebih dekat bagaimana Ethan bekerja. Dia tidak hanya membuang, dia mengamati. Di pergelangan tangannya, tersembunyi sebuah alat kecil. Dia membuat entry data. Dia memotret label kemasan yang dibuang. Dia mencatat jenis plastik apa yang paling sering gagal didaur ulang. Dia mengidentifikasi pola kebiasaan konsumsi rumah tangga di segmen menengah ke atas. Ia membawa komputer canggih yang tugasnya mencerna semua data kotor ini. Obsesi Ethan bukan pada kebersihan, tapi pada pola. Dia tahu produk mana yang sengaja dirancang untuk cepat rusak, memaksa konsumen untuk membeli lagi, atau dibuat dengan bahan yang mustahil diolah ulang. Setiap lembar kertas yang dibuang adalah sebuah titik data. Setiap botol yang berakhir di TPA adalah bukti kegagalan desain produk. Di Silicon Valley, mereka menganalisis klik dan suka. Di sini, Ethan menganalisis bukti nyata dari konsumsi yang berlebihan. Dia menyadari satu hal krusial, sistem daur ulang, seberapapun efisiennya, hanyalah plester yang dipasang pada luka yang terus berdarah. Masalah sebenarnya bukan pada bagaimana kita membuang, tapi pada bagaimana produk-produk itu diciptakan, sengaja dibuat untuk cepat dibuang. Untuk mengubah polusi, dia tidak butuh kantor di lantai ke-50. Dia butuh data mentah, data eksklusif, yang hanya ada di satu tempat. Ini dia alasan sebenarnya. Ethan menolak gaji miliaran bukan karena dia membenci uang, tapi karena dia sedang mengumpulkan aset yang jauh lebih berharga daripada gaji CEO, data eksklusif limbah tingkat dasar. Data ini menunjukkan titik kegagalan rantai pasok, pola kebiasaan konsumen, dan desain produk yang paling boros. Selama setahun, dia membangun database yang tak seorang pun, bahkan perusahaan raksasa, miliki. Perusahaan modal ventura menganalisis laporan tahunan. Ethan menganalisis kegagalan mereka di tingkat molekuler. Tujuan akhirnya, mendirikan perusahaan konsultasi disruptif. Sebuah perusahaan yang menjual solusi desain berbasis data limbah. Dia bisa memberitahu produsen dengan akurasi ilmiah, tepat di mana produk mereka akan gagal, dan bagaimana mengubah kemasan mereka agar 99% dapat didaur ulang. Mengapa perusahaan raksasa mau membayar mahal? Karena tekanan regulasi global semakin ketat. Kepatuhan lingkungan bukan lagi pilihan, tapi keharusan finansial. Dan Ethan memiliki kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Nilai perusahaannya yang baru, jauh melampaui $1 juta per tahun. Dia tidak ingin bekerja untuk sistem, dia ingin menjual solusi untuk mengubah sistem. Dia memilih rute yang paling kotor untuk mengumpulkan data yang paling bersih. Dari pemulung berstatus sosial nol, dia bertransformasi menjadi konsultan desain limbah yang paling dicari di dunia. Hanya dengan 1 tahun pengorbanan ekstrem, ia mendapatkan keunggulan kompetitif yang tak tertandingi. Kisah Ethan adalah pelajaran tentang nilai data dan visi. Kebanyakan orang memilih kenyamanan yang jelas. Ethan memilih kesakitan jangka pendek demi aset jangka panjang. Dia membuktikan bahwa untuk melihat masalah yang sebenarnya,
kadang Anda harus turun ke level terendah. Dia tahu bahwa data mentah yang diabaikan oleh para eksekutif adalah senjata terkuatnya. Sekarang, saatnya bagi kita untuk merenung. Seberapa jauh Anda berani melangkah untuk mendapatkan data yang dapat mengubah industri Anda? Apakah Anda akan memilih kenyamanan gaji miliaran atau data yang berpotensi menciptakan triliunan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Sampai jumpa di kisah disruptif berikutnya.